Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang berbahagia, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini saya Diah Mubarokah Ahadiati, Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, akan membawakan video pengantar untuk pembelajaran organisasi digital. Bapak Ibu sekalian, apakah organisasi digital itu? Tentunya kita semua saat ini tengah berada pada situasi di mana digitalisasi terjadi di mana-mana, di semua sektor kehidupan kita, baik di sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, dengan bisnis digitalnya, dan juga sektor-sektor yang lainnya, semuanya sekarang merambah pada digitalisasi. Sehingga organisasi digital dapat didefinisikan sebagai organisasi yang berbasis pada teknologi informasi. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar kita setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran organisasi digital ini diharapkan mampu untuk memahami konsep organisasi digital. Kemudian apa indikator hasil belajarnya? Paling tidak ada 2 indikatornya. Yang pertama, Bapak Ibu mampu untuk menjelaskan konsep organisasi digital. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mampu memahami proses penerapan organisasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa materi pokok dan submateri pokoknya? Di dalam pembelajaran kita ada 3 materi pokok. Yang pertama adalah pendekatan organisasi digital. Yang kedua, konsep organisasi digital. Dan yang ketiga adalah praktek organisasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sedikit melihat apa saja submateri pokoknya. Nah, pada materi pokok pendekatan organisasi digital, kita akan belajar mengenai yang pertama adalah transformasi digital. Nah, di mana transformasi digital ini merupakan tahap ketiga dari penerapan teknologi digital. 2 tahap sebelumnya adalah kompetensi digital dan tahap berikutnya adalah penggunaan digital. Di sini kita juga akan membahas tentang strategi transformasi digital nasional berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama meliputi penyiapan layanan digital, kemudian yang kedua mengenai pemenuhan layanan digital, yang ketiga mengenai pengelolaan big data. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua kita mengupas tentang kebijakan-kebijakan apa saja sih yang sudah diambil oleh pemerintah kita dalam membangun organisasi digital. Antara lain setidaknya ada 4 regulasi yang sudah ada. Yang pertama, Impres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional e-government. Kemudian yang kedua, Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dan regulasi yang terakhir adalah Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pada materi konsep organisasi digital,
kita akan mengulik tentang komponen-komponen kunci apa saja dalam membangun digital organisasi atau organisasi digital. Di sini ada beberapa komponen, antara lain perangkat keras, ada perangkat lunak, kemudian ada tenaga ahli, kemudian ada tata kelola sampai dengan pengawasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga nanti akan membahas tentang apa saja tantangan dalam pembangunan organisasi digital. Nah, ini nanti yang akan menjadikan kiat tersendiri bagi kita semua untuk membangun organisasi digital. Salah satu tantangan dalam pembangunan organisasi digital adalah kultur budaya dan kebiasaan masyarakat kita. Kita tahu bahwa masyarakat kita sangat beragam dengan kebudayaan yang sangat beraneka, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri di dalam pembangunan organisasi digital. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang praktek organisasi digital, di mana yang pertama kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang harus dilakukan di dalam membangun organisasi digital. Nah, di sini perlu sekali kita yang pertama adalah menentukan tujuan akhir pembangunan organisasi digital. Apa sih tujuan kita membangun organisasi digital? Kemudian yang kedua, membuat peta jalan menuju organisasi digital. Jadi di dalam pembangunan organisasi digital tentu kita membutuhkan peta jalan atau roadmap di mana menyangkut tahapan-tahapan menuju organisasi digital. Selanjutnya, bagaimana menjalankan semua amanat dan kebijakan terkait organisasi digital, kemudian memperkecil kesenjangan SDM yang ada di instansi kita, kemudian komitmen pimpinan dalam menjalankan organisasi digital, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan aturan mainnya. Selanjutnya, di dalam praktek organisasi digital, submateri pokok yang kedua adalah pembelajaran dalam penerapan organisasi digital. Bapak Ibu sekalian, Cisco 2017 menyatakan bahwa ternyata teknologi tidak selamanya bisa menyelesaikan permasalahan secara 100%. Bahkan dinyatakan bahwa teknologi hanya menyumbang penyelesaian permasalahan sebanyak 26%, dan sisanya 74% adalah kita butuhkan peranan sumber daya manusia dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata kunci di dalam keberhasilan membangun organisasi digital adalah satu kata, yaitu integrasi, di mana kita bisa mengintegrasikan seluruh komponen-komponen organisasi kita melalui teknologi informasi dalam satu kesatuan data secara terintegrasi atau menyeluruh. Seperti apa dan bagaimana organisasi digital bisa kita terapkan? Mari nanti kita lanjutkan akan belajar bersama dalam pembelajaran organisasi digital. Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran seperti apa yang nanti akan kita terapkan? Yang pertama, strategi ceramah. Kemudian kita juga akan melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok, dan di akhir pembelajaran kita juga akan melakukan permainan kuis. Dan learning product dari pembelajaran kita nanti diharapkan Bapak Ibu dapat menyusun kertas kerja berupa konsep penerapan organisasi digital di dalam instansi Bapak Ibu masing-masing. Siap ya Bapak Ibu? Baik.
Demikian tadi pengantar pembelajaran organisasi digital dari kami, dan saya memiliki sebuah pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Jalan kaki menuju taman, jangan lupa memakai sendal. Organisasi digital suatu keniscayaan membuat pelayanan kita semakin handal. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu berbahagia dan menghadiahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk atasan kita, berilah kinerja. Untuk masyarakat, berilah layanan sepenuh hati. Dan untuk belahan jiwa kita, berikanlah cinta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.